Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqallah fi syirri wa alaniyah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang paling mulia ini, kita bisa bermajelis, bermuajahah bersama-sama mempelajari, mendalami perjalanan hidup manusia terbaik, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang sangat besar dari seri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ulangi di dalam kitab yang sebelumnya, yaitu Khulasah Nurul Yakin yang jilid pertama, di bab yang terakhir, Hijratu alil baiti man'ul mustad'afina asrul qunut wa hummal madinati. Hijrahnya keluarganya Nabi, ya, dan orang-orang musyrik melarang orang-orang muslim untuk hijrah ke Madinah. Kemudian asrul qunut, yaitu sejarah atau terjadinya kunut di dalam Islam, hummal Madinah, dan Nabi dan para sahabat terserang penyakit panas. Lama istaqarra sallam bil Madinah, arsala fi talabi man takhallafa min ahlihi. Ketika Nabi tinggal di Madinah, tinggal berapa hari di Madinah, Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengambil, menjemput keluarganya yang tertinggal. Karena Nabi tatkala hijrah ke Madinah ini tanpa keluarga. Fa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakrin, dan termasuk yang menjemput keluarga Nabi itu adalah Abu Bakar. Itu menjemput anak-anak Nabi, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada istri Nabi Saudah binti Zam'ah, dan istri yang kedua yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Kecuali Zainab, anak Nabi yang barep tidak ikut, karena Zainab itu baru sampai ke Madinah setelah selesai perang Badar. Waqad mana'a musyrikuna Makkah ba'dal mustad'afina minas safar. Dan orang-orang musyrik Mekah ini, mereka melarang orang-orang lemah di kalangan orang-orang muslim untuk datang ke Madinah. Wa adabuhum adaban alima, dan mereka menyiksa para sahabat yang lemah-lemah itu, yang masih tersisa di Mekah, dengan sisaan yang sangat pedih. Fakala salam yad'u lahum fi witrin isya wa salati subhi ba'da ruku' wa qablahu wa hada aslul kunut. Ini saya ceritakan. Karena Nabi mendengar para sahabat yang ada di Mekah ini pada disiksa, maka Nabi melaksanakan kunut, dan kunut itu dilaksanakan tatkala sholat
witir ya. Witir rakaat yang ketiga ya. Salat apa? Salat witir. Salat witir mau terakhir itu beliau kunut, itu setelah rukuk kemudian beliau iktidal, beliau kunut, dan dilaksanakan juga tatkala subuh. Maka ini terjadi perbedaan di kalangan ahli fikih tentang kunut ini. Ada yang mengatakan kunut Nabi ini adalah kunut nazilah, kunut mendoakan keselamatan bagi saudara-saudara kaum muslimin yang di Mekah. Maka ada 3 pendapat tentang kunut. Pendapat pertama, pendapatnya madhab Hambali, bahwa kunut itu adanya hanya kunut nazilah. Yang kedua, pendapatnya madhab Hanafi, kunut itu yang ada cuma kunut witir. Kunut nazilah itu kunut yang terjadi tatkala ada musibah. Sedangkan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kunut itu harus dikerjakan setiap rakaat kedua sholat subuh. Maka di dalam madhab Syafi'i, orang yang tidak mengerjakan kunut, karena kunut itu dianggap di dalam madhab Syafi'i ini adalah sunnah al-abad. Sunnah abad itu Pak, kalau ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau kita melihat saudara kita di kalangan penganut madhab Syafi'i lupa kunut ya sujud sahwi. Maka mari kita berlonggar hati menerima semua perbedaan pendapat ini, karena semuanya ada dalilnya, Pak. Semuanya ada hujah, ada dalil yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah yang tidak sholat subuh ya ini. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah keindahan di dalam intelektual Islam tentang dalil dasar tentang perbedaan pendapat yang ini semua kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala, karena imam madhab itu semuanya mustahid. Wa asaba katsirun minal muhajirin humma fada'ar Rasul SAW rabbahu binaqliha fastajaballahu doa'ahu. Ternyata para sahabat yang tinggal di Madinah, mereka rata-rata terkena penyakit demam. Maka disebut hummal Madinah, demam Madinah. Karena Madinah ini kota berpenyakit, Pak. Ya, istilahnya ya bukan pandemi ya. Karena kalau pandemi kan menyeluruh ya, penyakit lokal. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan rasa panas itu, akhirnya Allah kabulkan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai buku baru, yaitu Khulasah Nurul Yakin jilid yang kedua. Ini buku baru jilid yang kedua di halaman yang pertama ya. Kita buka ya di dalam kitab Nurul Yakin jilid yang kedua. Yang kedua. Ini sudah masuk jilid kedua. Fi sanatil ula minal hijrah bana Rasulullah Masjid al-Syarif waqad amila fihi binafsihi liyarghabul muslim fil amal. Ya, ini saya cerita. Ini di halaman pertama kitab Nurul Yakin ya. Pada tahun 1 Hijriah Nabi membangun Masjid As-Syarif, yaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun di tanah milik 2 orang anak yatim yang Nabi membeli. Ya, luasnya pertama kali dibangun Nabi itu luasnya 40 kali 40, Pak. Ya. 40 kali 40, Pak. Jadi lumayan ya. 40 kali 40. Dan beliau waqad amila fihi binafsihi, dan beliau juga ikut kerja membangun itu
liyura liyura ghibal muslimina fil amalihi, supaya apa? Orang-orang muslim juga termotivasi untuk membantu Nabi. Jadi Nabi ikut bangun, ikut kerja, ikut bangun ya. Dan Masjid Nabawi ini, Masya Allah ya, Masjid Nabawi ini yang dibangun Nabi ini dari harta beliau, Pak. Beliau beli. Luasnya 40 kali 40 beliau beli, beliau bangun. Masya Allah ya, dibangun menghadap kiblatnya bukan ke Masjidil Haram. Kiblatnya ke arah utara, ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu dulu kiblat pertama kaum muslimin sebelum dipindah oleh Allah ya. Jadi membangunnya menghadap ke utara, tidak menghadap ke selatan Madinah. Karena kiblatnya bukan di Mekah tapi di Masjidil Aqsa ya. Masya Allah, beliau bangun, ternyata di situ juga ada kuburan-kuburannya orang musyrik, kuburannya diambil dan dipindah. Maka Nabi membangun masjid yang luar biasa, yaitu Masjid Nabawi. Perlu Bapak Ibu-ibu ketahui, Nabi itu mencari tempat hijrah itu sudah kemana-mana, Pak. Mencari kemana saja, ke Ethiopia, ke Habasyah, mencari ke Taif, mencari kemana-mana tempat untuk beliau bisa hijrah. Ternyata Allah memilih Madinah. Padahal Madinah itu dulu kotanya namanya Yasrib. Yasrib itu oleh Nabi diganti. Karena dalam bahasa Arab Yasrib itu artinya celaan. Dari nama udah jelek, diganti Nabi dengan Madinah atau Madinatu Rasul. Dan Madinah itu kota yang sangat tidak baik, kota berpenyakit, Pak. Kota berpenyakit. Kotanya banyak orang kalau masuk Madinah pasti sakit. Yang ketiga, secara ekonomi Madinah itu kalah jauh dengan Mekah. Karena orang-orang Madinah itu kalau dagang ke Mekah. Jadi Madinah itu kota yang sangat diremehkan oleh orang-orang Mekah, orang-orang musyrik. Tapi ternyata Nabi berdoa, ya Allah, Engkau telah mengabulkan bapakku Ibrahim, meminta kepada Engkau bahwa tanah haram itu menjadi tanah suci. Masjidil Haram dan sekelilingnya itu menjadi tempat suci. Maka sekarang saya minta kepada Engkau, ya Allah, jadikanlah Madinah itu difaini minal Makkah, 2 kali lipat lebih baik daripada kota Mekah. Masya Allah, Pak. Madinah yang dulu kota yang sangat dijauhi, kota yang sangat tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kota yang barokah. Maka kesucian Madinah itu 2 kali lipat lebih baik daripada kota Mekah, kecuali Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram itu kan lebih afdal daripada sholat di Masjid Nabawi. Kalau di luar tanah suci lebih mulia kota Madinah. Wa fiha suri al-adan liyunab bihal ghafila wa yudakkiral asahiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adzan. Berarti dulu tatkala 13 tahun di Mekah belum ada adzan. Adzan itu baru disyariatkan tatkala berada di Madinah, tatkala Nabi membangun masjid. Kalau kita ingin baik memang mencontoh Nabi, Pak. Kalau kita ingin baik itu mencontoh Nabi. Jadi Nabi itu sebelum membangun pemukiman, sebelum bangun rumahnya beliau, kan rumah Nabi kan mendempel di mana? Di sebelah kanan kiblat, ya, kiblat. Itu rumah Nabi kan jejer dengan dempet dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi itu sebelum bangun rumah, bangun masjid. Maka konsep rumah Islam itu kalau kita menjadi seorang pengembang, tatkala kita membangun perumahan itu taruh dulu masjid, ya. Kemudian rumah-rumah itu dibangun mengelilingi masjid. Kenapa kata Nabi? Sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tapi anehnya para
kontraktor, pengembang itu yang pertama kali dibangun tuh ruko, Pak. Biar menarik dibangun apa? Ruko-ruko itu ya. Bangun mall dulu. Nanti perumahan itu mengelilingi mall. Padahal Nabi mengatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Enggak mana mungkin barokah. Kalau ingin barokah ya diletakkan masjid, rumah itu mengelilingi masjid sebagaimana Nabi membangun konsep kota. Itu kota yang dibangun dengan konsep nubuwah, yaitu kota Madinah, ditaruh di tengah-tengah kota itu Masjid Nabawi. Ini Masya Allah ya. Maka wajada Bilal fi adani subhi as-salatu khairum minan naum marataini fawaqa alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bilal menambahi lafaz di dalam sholat subuh as-salatu khairum minan naum. Dan ini bukan adzan yang pertama untuk membangunkan orang untuk sholat atau mau buka sahur ya, mau sahur, bukan. Ini tepatnya as-salatu khairum minan naum itu yaitu di adzan subuh. Bukan adzan sebelum subuh ya, adzan subuh. Saya ingin cerita dulu Pak, cerita dulu sebelum kami melanjutkan. Para sahabat ini musyawarah bagaimana cara memanggil orang sholat. Pertama, dari hasil musyawarah ini ada 4 pendapat. Pertama apa pendapat yang pertama ini? Coba dibaca di catatan kaki. Yang pertama, narfa'u royah. Usul pertama. Untuk mengetahui waktu sholat, pertama para sahabat usul dengan menaikkan bendera. Pertama. Usul yang kedua, nus ilunaron ala murtafi al hidab, dengan menyalakan api di tempat yang tinggi, Pak. Usul yang ketiga, ada usul ketiga, Pak. Wa asara akharuna bibuk, dengan bibuk itu kama naf'alul yahud, dengan meniup terompet sebagaimana orang Yahudi ya. Usul yang keempat, wa asara ba'duhum bin naqus kan nasara, dengan membunyikan lonceng ya seperti orang Nasrani. Wa asara ba'duhum bin nida falam yuwafiq Rasulullah sallallahu illa ala ra'ya al-akhir karena ahadul nadiyabi Abdullah bin Zaid. Usul yang kelima itu dengan adzan. Adzan ini mimpinya seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid ya. Abdullah bin Zaid itu mimpi suara adzan. Mimpi apa? Diajari lafaz adzan. Maka dia bangun dari mimpi itu, beliau datangi Nabi dan beliau cerita. Maka Nabi meng-ACC, Pak. Ternyata selang beberapa hari Umar berkata, ya Rasulullah, saya juga mimpi sebagaimana mimpinya Abdullah bin Zaid. Maka inilah syariat adzan terjadi pada tahun 1 Hijriah ya. 1 Hijriah. Adzan, ya ini adzan. Wa kana Rasul ya'muru fi fajri Ramadan bi adzanaini awalahuma yunabbahu bihil ghafilun hatta haru bil sahur wasani li sholah. Maka tatkala di bulan Ramadan Nabi menyuruh sahabat adzannya 2 kali, Pak. Adzan yang pertama ini yang mengumandangkan Abdullah bin Ummi Maktum. Adzan ini untuk apa? Untuk memperingatkan manusia supaya tidak lalai untuk sholat malam walaupun cuma witir. Berarti kan selisih dengan adzan yang kedua itu paling cuma setengah jam atau 45 menit, Pak. Itu untuk apa? Supaya yang mau sholat masih ada waktu, yang mau sahur masih ada kesempatan, mereka bisa apa? Bisa sahur. Itu membangunkan orang untuk yang ketinggalan sholat malam. Yang kedua, membangunkan orang untuk melaksanakan sahur ya.
wasani li sholah, dan yang kedua ini adzan untuk sholat, yaitu adzan yang dikumandangkan Bilal bin Rabah. Kalau di sini dimulai dianggap aneh, apalagi selisihnya cuma 1 jam 45 menit. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, wa kana adzanul jum'ati wahidan min ahdi Rasul ila khilafati Abi Bakrin wa Umar awalu idza jalasal imam ala mimbar wa kana ala babil masjid. Dan adzan sholat Jumat itu di zaman Nabi itu cuma sekali, Pak. Di zaman Nabi sampai zamannya Khalifah Abu Bakar diteruskan oleh Umar. Dan adzan ini dimulai kapan? Tatkala imam naik ke mimbar, dan adzannya bukan di sini, dulu nggak ada pengeras, Pak. Adzannya di pintu, Pak, di pintu. Ya, pintu dengar, adzannya di pintu, ya. Adzannya wa kana ala babin masjid. Jadi adzannya adalah di pintu luar masjid, ya. Supaya manusia mendengar. Karena nggak ada alat pengeras, mau mendengar. Wajada Utsman radhiyallahu anhu al-adana asaniya bisa babi kasratun nas. Tapi di zaman Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, adzannya 2 kali. Dengan alasan apa? Alasan banyaknya manusia. Yang pertama adzannya di pasar, ya. Yang kedua adzannya di masjid karena jumlahnya banyak. Maka mari kita legowo. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini seorang sahabat, ya, seorang sahabat. Yang Nabi pernah bersabda, "Man ya'is minkum." Ya. Kalau engkau hidup lama, engkau akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah al-mahdiyyin, yaitu khulafatur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka para ulama sepakat 4 khalifah ini kalau mengeluarkan kebijakan hukum dianggap menjadi hukum dalam Islam. Kalau Anda ingin mengikuti Nabi, ya adzan 1. Kalau ingin mengikuti istihadnya sahabat Utsman, boleh adzan 2 kali. Ini menjadi keanekaragaman di dalam kasanah keilmuan dalam Islam, dan hendaknya kita membuka dada kita selebar-lebarnya untuk menerima perselisihan ini yang semuanya ada dalil yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar sirah. Kalau kita nggak belajar sirah, kita nggak tahu, Pak, apakah ini ada sejarahnya. Ternyata adzan 2 kali itu juga ada sejarah. Dan ini juga perbuatan seorang sahabat mulia yang beliau ini juga dijadikan landasan hukum. Walaupun Nabi, Abu Bakar dan Umar di zaman mereka adzannya cuma satu kali. Karena di masa Utsman mungkin jumlah penduduknya lebih banyak. Nah sekarang kan speaker, ya, speaker. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudul Madinah. Nah, ini kita bahas tentang Yahudi Madinah. Lama ra'at Yahudul Madinah intasyara Islam fiha adharuhul adawata lil muslimin wa akhadu yajtahiduna fi raddihim anil Islam. Tatkala orang Yahudi itu melihat Islam tersebar di sentero kota Madinah, maka mereka menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin, dan mereka ini bersungguh-sungguh menentang tersebarnya Islam. Wa kanu min qablu yukhbiruna Arab Madinah binabiyyin yub'asu qad qarubu zamanuhu falamma bu'isa
ista'adzama ra'sa'uhum an yakun nabiyyu minal Arab. Padahal dulu Pak, dulu orang-orang Yahudi ini mengabarkan kepada penduduk Madinah akan datang seorang nabi yang diutus. Akan datang seorang nabi yang diutus, dan nabi itu kedatangannya sangat dekat. Falama Bu Isa, tapi tatkala nabi itu sudah datang, ternyata pembesar Yahudi itu melihat nabi itu bukan dari golongan mereka, maka mereka menentangnya. Jadi orang-orang Yahudi ini berbondong-bondong hijrah dari negeri ya Bani Israel Palestina ke mana? Ke Hijaz, ke Madinah. Itu ada dua faktor. Faktor pertama, karena mereka lari dari tekanan intimidasi pasukan Romawi. Jadi orang-orang Yahudi itu hijrah dari negeri Palestina itu karena mereka ditindas orang-orang Romawi. Yang kedua, mereka membaca dalam kitab mereka di Taurat akan datang nabi di akhir zaman. Nabi ini ciri-cirinya tinggal di daerah yang banyak tumbuh kurmanya. Maka orang Yahudi ini berbondong-bondong tinggal di Madinah. Maka di Madinah ada 3 kabilah Yahudi: Bani Quraidah, Bani Qenqa, dan Bani Nadir. Wa kana yusa'iduhum ala amalihim. Hada jama'atul munafiqun min Arabil Madinah yar'asuhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan orang Yahudi ini saling tolong menolong ya dengan kelompoknya orang-orang munafik, yaitu orang-orang Arab Madinah yang munafik, dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah bin Salul. Perlu diingat Pak, namanya Abdullah bin Salul. Namanya juga Abdullah Pak. Padahal Abdullah itu hamba Allah. Padahal Abdullah bin Salul itu kalau sholat itu tepat di belakang Rasul, sejajar dengan Al-Ashrah Al-Mubashshar bil Jannah, sejajar dengan 10 orang yang dijamin masuk surga. Padahal sop pertama di zaman Nabi itu rebutan Pak, tidak seperti ini. Jenengan kalau terlambat di masjid, asar terlambat 1 rakaat, insya Allah kadang-kadang masih kumanan sop pertama ya. Kalau di zaman dulu sop pertama ini rebutan Pak. Abdullah bin Salul orang munafik ini sholatnya di sop pertama. Falamma ra'a rasul minhum dalika aqada ma'ahum ahdan ala alla yu'duhu wa la yuharibahum wa yata'arrada lidinihim amal munafiqun fakana yaqbalu minhum ma dhahara wa yatruku ma batana. Maka karena Nabi melihat ada orang-orang Yahudi, ada orang musyrik, ada orang munafik, ada orang yang beriman, maka akhirnya Nabi membuat perjanjian dengan mereka. Ada 16 konsul ya. Ada 16 apa namanya? 16 apa itu namanya? Ya, 16 pasal, 16 pasal. Ini disebut Piagam Madinah ya. Piagam Madinah ada 16 pasal terakhir kalau ada perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan yang membuat perjanjian itu Nabi. Ini apa? Tolong menolong, tidak boleh membantu musuh dalam memerangi orang-orang yang ada di Madinah. Baik itu munafik, baik itu orang Yahudi, baik itu orang Islam, harus tolong menolong dalam menghadapi musuh dari luar Madinah. Maka disebut Piagam Madinah, Piagam Madinah. Tapi intinya yang paling atas itu Nabi, Pak. Kenapa? Di pasal terakhir kalau ada perselisihan kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini disebut Piagam Madinah. Ini cara Nabi. Jadi cara Nabi menaklukkan kota Madinah itu dengan 3 cara, Pak. Bangun masjid, yang kedua mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, yang ketiga mengajak seluruh elemen yang ada di kota Madinah ini menyepakati kita harus tolong menolong, saling lindung melindungi, karena Nabi harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy.
Maka terjadilah perjanjian atau piagam Madinah. Walaupun orang-orang Yahudi nanti dan orang-orang munafik mereka menyelisihi perjanjian. Fakana yakbalu minhum ma dhuhara, karena orang-orang munafik ini menerima hanya zahirnya. Wa yatruku ma batona, tapi batinnya mereka ini aslinya tidak mau. Aslinya mereka ini meninggalkan. Yang ketiga, Pak, yang ketiga al-qital. Al-qital itu artinya peperangan. Adinaullah lil muslimina biqitali a'daihim ba'da mu'aradhatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idaihim lahu wa ittifaqihim ala qatlihi. Ini Anda nanti buka surat Al-Hajj, ini sudah disebutkan ya. Udina lilladina yuqatiluna bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah telah mengizinkan orang-orang beriman untuk berperang tatkala mereka dalam kondisi didolimi. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala nasrihim laqadir. Ini ayat yang membolehkan Rasul untuk berperang. Dulu di Mekah Nabi dilarang berperang. Maka selama 13 tahun di Mekah Nabi cuma sabar, Pak. Dipukul ya sabar, dilempari batu ya sabar ya. Tidak ada satupun berhala yang dirusak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun berhala yang Nabi robohkan. Itu tatkala di Mekah, karena anak Allah belum mengizinkan. Maka Nabi SAW tatkala di Mekah ini beliau hanya sabar. Tatkala melihat sahabatnya disiksa, Nabi cuma mengatakan sobron, sobron, ya Yasir, ma'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat tinggalmu nanti di surga. Karena Nabi dilarang oleh Allah untuk berperang. Tapi kalau di Madinah kondisinya sudah berbeda. Allah Subhanahu wa taala izinkan. Bada'a al-qitalu fi sanatil ula bisariyah arsalah Rasul biriyasati ammihi Hamzah li'timaradi irin li Quraisyin raji'atan min Syam summa tanaba'ati saraya wal ghazawat. Maka di tahun 1 Hijriah ini Nabi Muhammad SAW mengirim sariyah untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang pulang di Syam, dipimpin oleh pamannya yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Saya tanya, sariyah itu apa? Sariyah itu perperangan yang Nabi tidak ikut, disebut sariyah. Maka Nabi tidak ikut, itu namanya sariyah, Pak. Jadi Nabi mengutus orang sahabat menjadi pemimpin dalam pasukannya dan Nabi tidak hadir. Maka sariyah itu Nabi tidak hadir, ya. Kullu harbin lam yahdhuruha Rasul sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Ini definisi syariah. Definisi syariah itu kullu harbin lam yahdhurha Rasul sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Setiap peperangan yang tidak dihadiri Nabi itu disebut syariah. Berbeda dengan ghuzwah. Ini ya. Kalau ghuzwah itu adalah kullu harbin hadirha Rasulullah SAW. Setiap peperangan yang Nabi hadir di dalamnya. Al-iru al-jamalul lati tahmilu to'am. Sedangkan al-ir itu artinya adalah unta yang membawa makanan atau perbekalan. Wa qad balagha adad sarayahu sab'an wa arba'una sariyah. Dalam kitab ini syariah di zaman Nabi itu terjadi selama 47 kali. Wa adadu ghuzwatihim sab'an wa isrina ghuzwah. Sedangkan peperangan yang diikuti Nabi sekitar 27 kali. Kita bisa bayangkan ya.
Nabi ikut di kancah pertempuran itu, yaitu Ghuzwah itu selama berapa? 27 kali. Perang Tabuk itu perang yang paling jauh. Nabi berjalan dari Madinah ke Syam itu perjalanan hampir 1 bulan, Pak. Ya. Pulang pergi dan pulang itu sebulan, ya. Berarti sekitar 15 hari perjalanan. Jarak tempuhnya 950 kilo, Pak. Masya Allah, ya. 950 kilo. Usia Nabi 61 tahun. Karena perang Tabuk itu tahun 9 Hijriah. 61 pensiun, Pak. Ya, 61 itu ya menikmati hidup. Tidak keroyo-royo mangkat ke Tabuk. Beda dengan touring nggak motor, ya. Ini onto berangkat, ya. 950 kilo demi Islam, ya, demi kalimat la ilaha illallah. Nabi itu sehat, Pak. Nabi itu fisiknya Masya Allah, umur 61 tahun masih melakukan peperangan terakhir, yaitu perang Tabuk 9. Perang Tabuk itu tahun 9 Hijriah. Tahun 10 Hijriah khutbah wada, yaitu haji. Masya Allah, Nabi jalan kaki dari naik onta, ya, dari Madinah ke Mekah 500 kilo untuk khutbah wada, khutbah perpisahan. Wa tuwafiya fi sanatil ula Utsman bin Mad'un akhu Rasul SAW minar radha'ah. Ini, Pak. Ini yang, ya. Telah meninggal di tahun 2 Hijriah itu Utsman bin Mad'un, saudara Nabi, yaitu saudara sepersusuan. Fa amara Rasul bi rasin qabrihi ba'da dufunihi summa wada'u hajaran alaihi wa qala ata'allamu bihi qabran akhi wa adfuna ilahi min mata min ahli. Masya Allah. Kemudian Nabi merintahkan untuk membuat kuduan, diratakan tanahnya, ya. Kuduannya enggak terlalu tinggi, rata, kemudian dikasih batu sebagai tanda dan sebagai alamat. Ini menjadi bukti, Pak, bahwa lebih baik ketika kita meninggal itu jangan dibangun kuburan itu. Kalau kuburan itu jangan bangun, jenengan buatkan rumah di situ, jenengan mendolimi tanah wakaf. Padahal ada maslahat di situ, bisa dipakai orang lain. Apalagi itu tanah wakaf. Yang kedua, Nabi tidak memberikan keteladanan untuk dibangun kuburan itu. Ya, ini menjadi bukti bahwa penguburan Islam ini sangat-sangat sederhana. Masya Allah, kalau jangan lihat kuburan Baqi, ya, lihat kuburan para syuhada Uhud, Masya Allah, di syuhada Uhud saja hanya tanah lapang dikasih batu besar di tengahnya, Masya Allah. Alhamdulillah kemarin Pak Budi sudah wakaf tanah, Pak, di Dayaan, ya, di Dayaan Keranggan, ya. Ini beliau juga hadir, sudah wakaf tanah, dan wakaf tanah kemarin sudah dipersaksikan oleh teman-teman, wakafnya untuk kuburan, ya. Alhamdulillah, wakafnya untuk kuburan, itu kuburan Muslim, karena orang Islam itu seharusnya ada larangan dikubur campur, Pak. Ya, ini kita sudah alhamdulillah ada wakaf kuburan Muslim, khusus Muslim, ya, ada di Keranggan, yang hari ini sudah mau di pondasi, ya, untuk membangun pagar, dan kemarin tadi udah rembukan untuk pasang PDM, ya, pasang air, ya, pasang air, dan sebagian udah kita mau kita gali, Pak. Gali nanti ditutup pasir supaya nanti ketika ada yang meninggal kuburnya cepat, ya. Ini biar nanti cepat dikubur. Alhamdulillah, ini kita minta dukungan para ikhwan-ikhwan semua yang mau infak untuk kuburan, monggo, ya, supaya kita memiliki kuburan khusus Muslim ini, sehingga yang meninggal di sana khusus orang-orang yang semoga karena ini kuburan Muslim, ya, semoga ini menjadi amal soleh, dan semoga ini kita bisa melaksanakan syariat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya di Dayaan, Pak,
di Dayaan Keranggan. Jadi setelah lampu merah itu maju sebentar ada gang pertama masuk itu di kampung Dayaan itu, kampung Dayaan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita lanjutkan nanti bab sirah. Semoga kita belajar sirah ini kita mendapatkan banyak ilmu. Ilmu fikih di situ dapat, ilmu tarikh sejarah dapat ya, ilmu tafsir dapat, dan sejarah kehidupan Nabi SAW semua komplit insya Allah. Dan insya Allah bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhiru da'wana aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.